Halo, selamat pagi. Salam sehat Gizinesia. Perkenalkan saya Prede Stopani dari RSUP Fatmawati. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi berkaitan dengan penata laksanaan gizi pada pasien dengan diabetes mellitus. Dalam penata laksanaan atau pengelolaan diabetes, ada 5 pilar yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu edukasi, yang kedua terapi gizi medis atau perencanaan makanan, yang ketiga latihan jasmani atau aktivitas fisik, yang keempat obat anti diabetes dan insulin, yang kelima pemeriksaan gula darah secara mandiri. Nah, kunci keberhasilan dari suatu terapi, baik itu terapi gizi medis, yaitu keterlibatan semua tim kesehatan yang terdiri dari dokter, perawat, ahli gizi, dan tenaga kesehatan lainnya. Tujuan dari terapi gizi medis sendiri yaitu pertama, mengendalikan kadar gula darah, mencapai serum atau kadar lemak yang optimal, mencapai berat badan normal, menghindari komplikasi, dan juga meningkatkan derajat kesehatan dari pasien. Untuk diabetes sendiri, kita mengenal istilah 3J, yaitu jumlah makanan, jenis makanan, dan juga jadwal makan. Yang pertama yaitu jumlah makanan. Nah, jumlah makanan ini disesuaikan dengan hasil perhitungan kebutuhan kalori oleh ahli gizi, disesuaikan dengan berat badan, faktor usia, dan juga kondisi lainnya seperti demam, pasca operasi, ataupun penyakit infeksi. Yang kedua, jenis makanan, yaitu jenis makanan yang dikonsumsi disesuaikan dengan konsep piring makan model T yang terdiri dari kelompok sayuran, makanan pokok, sumber protein. Selain itu, perlu juga untuk membatasi asupan gula, garam, dan lemak yang berlebih. Yang ketiga yaitu jadwal makan, terdiri dari 3 makan utama, dan juga 2-3 kali makanan selingan dalam porsi yang kecil. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan piring makan model T, jadi anjuran untuk diabetes sih dalam sekali makan yaitu setengah piring diisi dengan sayuran seperti mentimun, labu siam, tomat, wortel, bayam, ataupun sayuran yang tersedia di rumah. Kemudian seperempat piring diisi dengan protein, baik itu hewani seperti telur, ayam, ikan, daging, maupun protein nabati yang bersumber dari tempe, tahu, dan juga kacang-kacangan. Nah, sisa seperempat piringnya dapat diisi dengan makanan pokok sumber karbohidrat seperti nasi, nasi merah, jagung, singkong, roti, ubi, dan sumber karbohidrat lainnya. Untuk aturan konsumsi gula sederhana atau kita kenal dengan gula pasir, gula merah, yaitu gula pasir dan gula merah diperbolehkan dalam bumbu, sehingga diabetesi dapat makan bersama dengan anggota keluarga yang lain. Jadi tidak perlu dipisahkan antara pasien diabetes, orang dengan diabetes, dan juga orang yang tidak memiliki penyakit tersebut. Jadi diabetesi tetap bisa makan normal seperti orang biasanya bersama dengan keluarga. Gula dan produk-produk lain seperti gula pasir, kecap, harus dikurangi, kecuali diabetesi dengan diet rendah protein, karena membutuhkan asupan energi yang lebih tinggi. Maka gula dapat ditambahkan untuk mencukupi kebutuhan kalori, tentu saja dalam jumlah yang terbatas. Untuk kecukupan zat gizi lainnya, vitamin dan mineral dapat bersumber dari sayuran dan buah. Untuk suplemen sendiri harus mengikuti resep atau instruksi dari dokter. Kemudian vitamin dan mineral ini bermanfaat untuk antioksidan, kemudian mineral seperti kalium dan juga kromium diperlukan untuk mengelola atau mengatur gula darah. Kemudian serat dianjurkan 20-35 gram per hari. Nah, serat ini sendiri dapat dipenuhi dengan asupan buah dan sayur 5 porsi per hari, atau kalau dibagi 3-4 porsi asupan sayur, 2-3 porsi asupan buah. Sementara itu untuk natrium dibatasin 2000 mg per hari atau garam tadi setengah sendok teh sehari. Kemudian pemanis alternatif seperti gula berkalori, gula alkohol, baik itu sorbitol, manitol, xilitol, dan fruktosa. Kemudian ada juga pemanis alternatif yang tidak berkalori seperti aspartam, sakarin, akan tetapi tidak boleh melebihi batas aman. Kemudian perlu diperhatikan juga untuk diabetes yaitu cara membaca informasi nilai gizi. Jadi dalam setiap makanan kemasan tercantum informasi nilai gizi produk berdasarkan 1 kali penyajian. Jadi jika mengonsumsi lebih dari 1 kali, maka jumlah asupan kalori dan zat gizi yang ada dalam produk tersebut akan lebih tinggi.
kandungan lemak dalam satu kali penyajian juga bisa dilihat. Kemudian persen AKG atau angka kecukupan gizi memberikan informasi kontribusi produk tersebut terhadap kebutuhan sehari. Misalkan dari sebuah makanan kemasan tercantum gula 5 gram, maka itu perlu diperhatikan bahwa itu sama dengan gula pasir apabila kita konsumsi gula pasir 5 gram. Jadi tetap diperhatikan jumlah gula dari makanan kemasan. Kemudian kandungan natrium juga perlu diperhatikan karena ada beberapa makanan khususnya yang mengandung pengawet atau mengandung bahan tambahan pangan memiliki kandungan natrium yang sangat tinggi. Terakhir yaitu untuk mengetahui berat badan seorang diabetes ideal atau tidak, kita dapat menghitung dengan rumus Broca namanya. Jadi untuk menghitung berat badan ideal, tinggi badan dikurang 100. Tinggi badan dalam sentimeter dikurang 100 dikali 90%, maka dapatlah tinggi badannya. Misalkan ketika seseorang tinggi badannya 165, dikurang 100 jadi 65, kemudian dikali 90%, dapatlah berat badan idealnya sekitar 57 atau 58 kilo. Jadi seperti itu, untuk berat badan ideal direkomendasikan berdasarkan tinggi badan. Kemudian untuk indeks massa tubuh, yaitu dihitung dengan membagikan antara berat badan aktual saat ini dibagikan dengan tinggi badan. Jika hasil IMT-nya kurang dari 18,5 dikategorikan berat badan kurang, antara 18,5 sampai 22,9 dikategorikan normal, antara lebih dari 23 dikategorikan dengan resiko overweight obesitas tingkat 1 ataupun obesitas tingkat 2. Sekian pemaparan materi berkaitan dengan penata laksanaan gizi pada diabetes mellitus. Semoga bermanfaat. Selamat pagi, salam sehat Gizi Indonesia.